Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan belajar peluang kejadian majemuk, yaitu peluang kejadian saling lepas dan kejadian tidak saling lepas. Nah, yuk mari kita simak penjelasan materi berikut ini. Kemudian kejadian saling lepas dan yang terakhir adalah peluang bersyarat. Kita mulai bahas bagian yang pertama, yaitu kejadian saling lepas. Kejadian A dan kejadian B ini disebut saling lepas jika kejadian A dan kejadian B tidak dapat terjadi pada saat bersamaan atau tidak beririsan. Atau jika kita buat dalam bentuk diagram Venn itu seperti ini. Ya, ini kejadian A dan ini kejadian B, tidak beririsan. Nah, rumusnya itu seperti ini. Peluang A atau B itu sama dengan peluang A ditambah peluang B. Jadi untuk kejadian majemuk ini teman-teman harus jeli melihat apakah ada irisannya atau enggak. Jika tidak ada irisannya berarti masuk ke kejadian saling lepas. Contohnya seperti ini. Pada pelemparan dua buah dadu sekaligus, hitunglah peluang muncul dadu berjumlah 6 atau dadu berjumlah 11. Nah, biasanya untuk kejadian saling lepas, ini kedua kejadian itu dihubungkan dengan kata atau, umumnya seperti ini. Oke, sekarang kita coba selesaikan. Pada pelemparan dua buah dadu sekaligus, hitunglah peluang muncul dadu berjumlah 6 atau berjumlah 11. Ini ada dua kejadian ya. Misalnya kejadian A adalah kejadian di mana muncul dadu berjumlah 6. Nah, sekarang kita coba tulis untuk menentukan NA-nya. Kita tulis semua kemungkinan agar jumlah kedua dadu itu 6. Bisa seperti ini. Bisa aja dadu pertamanya 1, kemudian dadu keduanya 5. Atau dadu pertama 2, dadu keduanya 4. Atau dadu pertama dan dadu keduanya sama-sama 3. Atau dadu pertama 4 dan dadu keduanya 2. Atau terakhir bisa juga dadu pertamanya 5 dan dadu keduanya 1. Jadi di sini banyak kemungkinannya berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi banyak kemungkinan untuk kejadian A atau kita sebut NA itu adalah 5. Nah sekarang misalnya jumlah dadunya 11 ini sebagai kejadian B. Kejadian B adalah kejadian muncul dadu berjumlah 11. Kemungkinannya hanya 5 dan 6 atau 6 dan 5. Artinya dadu pertama 5, dadu keduanya 6 atau dadu pertamanya 6, dadu keduanya 5. Di sini banyak kemungkinan untuk kejadian B atau NB-nya adalah 2. Maka peluang A-nya berapa? Peluang itu kan NA dibagi NS kan, di mana NS-nya banyak semua kemungkinan. Karena di sini dadunya ada 2, berarti NS-nya 6 pangkat 2 atau 36. Sekarang kita tentukan PA dan PB-nya. PA-nya peluang kejadian A, NA dibagi NS, 5 dibagi 36. Peluang kejadian B, PB-nya adalah NB dibagi NS, 2 dibagi 36, 2 per 36. Nah, sekarang teman-teman perhatikan kejadian A dengan kejadian B. Ada irisannya nggak? Ada yang sama nggak? 1, 5, 2, 4, 3, 3, 4, 2, 5, 1. Kemudian B-nya 5, 6, 6, 5. Ternyata untuk A dan B ini tidak ada kejadian yang sama. Maka tidak ada irisannya. Karena tidak ada irisannya, maka udah pasti ini adalah kejadian yang saling lepas. Kita gunakan rumus ini. Peluang A atau B adalah PA ditambah PB. Di sini PA-nya 5 per 36 dan PB-nya 2 per 36. Jadi peluang A atau B sama dengan 5 per 36 kita tambah dengan 2 per 36. Hasilnya 7 per 36. Ini adalah peluang jumlah dadu 6 atau 11. Oke, itulah kejadian saling lepas. Kita lanjut ke kejadian tidak saling lepas. Oke, sekarang kita bahas bagian yang kedua, yaitu kejadian tidak saling lepas. Kejadian A dan kejadian B ini disebut sebagai kejadian tidak saling lepas jika kejadian A dan kejadian B dapat terjadi pada saat bersamaan. Jadi kebalikannya dari yang tadi ya. Untuk kejadian tidak saling lepas itu terdapat irisannya. Seperti ini. Kejadian A, ini kejadian B, ternyata ada irisannya. Ini irisannya teman-teman. Ada bagian yang sama. Ya.
Nah, rumusnya seperti ini. Peluang A atau B untuk kejadian tidak saling lepas, itu peluang A ditambah peluang B dikurangi peluang irisannya. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut ini. Dua buah dadu berwarna merah dan biru dilempar satu kali bersamaan. Tentukan peluang munculnya mata dadu lebih dari 4 untuk dadu berwarna merah, atau munculnya mata dadu lebih dari 5 untuk dadu warna biru. Ini warna ya, warna biru. Nah, untuk mempermudah menyelesaikan permasalahan ini, saya buat tabelnya aja. Nah, ini yang saya warnai merah, ini mata dadu yang merah, kemudian yang saya warnai biru, ini untuk dadu yang warna biru. Jadi kemungkinannya itu ini, teman-teman. Ya, 1,1 ini artinya dadu biru muncul angka 1 dan dadu merahnya angka 1. Atau misalnya di sini 4,6, berarti yang birunya 4, yang merahnya 6. Nah, kejadian A kita misalkan sebagai kejadian muncul mata dadu warna merah lebih dari 4. Dadu lebih dari 4 untuk dadu warna merah ini sebagai kejadian A. Lebih dari 4 berarti yang merahnya 5 atau 6, ya enggak? Jadi kemungkinannya mana? Yang ini. Nah, ini adalah kejadian di mana dadu merah muncul nilainya lebih dari 4, ya. Seperti ini. Jadi NA-nya berapa? Ada berapa buah ini? Ada 12 kan? Maka NA-nya adalah 12. Nah, sekarang untuk kejadian kejadian B-nya yang mana? Yang ini ya. Muncul mata dadu lebih dari 5 untuk dadu warna biru. Nah, ini adalah kejadian B. Kejadian B, kejadian munculnya mata dadu biru lebih dari 5. Berarti kemungkinannya kalau lebih dari 5 ya hanya ini, ya enggak? Jadi kejadian B itu ketika dadu warna biru itu muncul angka 6. Yang ini. Ada berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi NB-nya ada 6. Nah, di sini teman-teman perhatikan ada irisannya. Irisan itu anggota kejadian A dengan anggota kejadian B-nya sama. Yang mana? Yang ini nih, ini irisannya. Ada berapa? Ada 2 buah. Jadi terdapat irisan kejadian NA irisan B sama dengan 2. Karena terdapat irisan, maka ini adalah kejadian yang tidak saling lepas. Nah, sekarang kita tentukan banyak semua kemungkinannya atau NS-nya. Di sini kan 2 dadu ya, berarti NS-nya itu 6 pangkat 2, yaitu 36. Nah, dari sini kita peroleh peluang A itu NA dibagi NS. Peluang A sama dengan 12 dibagi 36 atau 12 per 36. Kemudian peluang B itu 6 per 36 dan peluang irisannya. Peluang A irisan B itu 2 per 36. Sekarang kita gunakan rumus yang ini. Peluang A atau B sama dengan peluang A, peluang A-nya 12 per 36, kita tambah dengan peluang B, kita tambah dengan 6 per 36, kemudian kita kurangi dengan peluang irisannya. Kita kurangi dengan 2 per 36. Jadi kita peroleh, ini penyebutnya kan udah sama ya. 12 tambah 6 itu 18, 18 dikurangi 2. Berarti 16 ya, 16 per 36. Atau ini bisa kita sederhanakan menjadi 4 per 9. Ini adalah peluangnya. Oke, bisa membedakan ya. Kejadian saling lepas itu tidak ada irisan, dan kejadian tidak saling lepas itu terdapat irisan kejadian. Tadi sudah mengikuti penjelasan dari materi tentang peluang kejadian saling lepas dan peluang kejadian tidak saling lepas. Untuk lebih paham lagi, yuk kita latihan. Yang pertama, 2 buah dadu dilambungkan bersama satu kali. Tentukan peluang munculnya mata dadu 5 atau 9. Kedua, 2 buah dadu dilambungkan bersama satu kali. Tentukan peluang munculnya mata dadu prima atau ganjil. Yang ketiga, kejadian A dan B adalah kejadian tidak saling lepas. Jika PA sama dengan 1/10 dan PB sama dengan 9/10 dan PA iris B sama dengan 4/5, tentukan PA gabung B. Yuk, silakan dicoba, semoga sukses. Tentukan probabilitas munculnya muka dua dadu dengan jumlah 7 atau 11.
Untuk dapat menjawab soal nomor 1, kita membutuhkan tabel kemungkinan pasangan antara muka dadu pertama dan muka dadu kedua. Ya, seperti tabel yang ada di sebelah kiri ini. Kita bisa misalkan A, yaitu kejadian munculnya muka dadu berjumlah 7. Dan B adalah kejadian munculnya muka dadu berjumlah 11. Selanjutnya, kita bisa mendata isi atau anggota dari himpunan A, yaitu muka dadu yang berjumlah 7. Di sini ada 61, 52, 43, 34, 25, dan 16. Jadi anggota A jika kita tulis satu persatu adalah 61, 52, 43, 34, 25, dan 16. Sementara anggota B yang berjumlah 11 yaitu 65 dan 56. Sehingga di sini terlihat bahwa banyaknya anggota A atau NA ini adalah 6 dan banyaknya anggota B atau NB ini adalah 2. Sehingga peluang A adalah banyaknya anggota A dibagi banyaknya anggota ruang sampel. Ya, banyaknya anggota ruang sampel di sini ada sebanyak 36 pasangan muka dadu. Untuk NA ini ada sebanyak 6 dibagi dengan NS yaitu ada 36. Kemudian untuk peluang B ini sama dengan banyaknya anggota B dibagi banyaknya anggota ruang sampel yaitu 2 dibagi 36. Selanjutnya karena yang ditanyakan adalah munculnya muka 2 dadu dengan jumlah 7 atau 11, jadi yang ditanyakan adalah PA gabungan B. Di mana peluang A gabungan B adalah peluang A ditambah peluang B kurangi peluang A irisan B. Tetapi karena A dan B adalah kejadian yang saling bebas, maka di sini A irisan B adalah himpunan kosong, sehingga peluang A irisan B sama dengan 0. Jadi peluang A gabung B sama dengan 6/36 ditambah 2/36 kurangi 0. Jadi hasilnya adalah 8/36 atau kita sederhanakan menjadi 2/9. Kita lanjut ke soal yang kedua. Peluang seorang mahasiswa lulus kalkulus adalah 2/3 dan peluang ia lulus bahasa Inggris adalah 4/9. Bila peluang lulus sekurang-kurangnya satu mata kuliah di atas adalah 4/5, berapa peluang ia lulus kedua mata kuliah itu? Kita tuliskan terlebih dahulu apa yang diketahui. Misalkan A adalah kejadian mahasiswa ini lulus kalkulus dan B adalah kejadian lulus pada mata kuliah bahasa Inggris. Dari soal juga diketahui bahwa peluang A yaitu peluang lulus mata kuliah kalkulus adalah 2/3. Kemudian peluang B sama dengan 4/9 dan terakhir peluang lulus sekurang-kurangnya satu mata kuliah ini adalah peluang A gabungan B. Kenapa? Karena jika kita gambar pada diagram Venn seperti ini, kemudian ini ada kejadian A dan kejadian B, kemudian A gabungan B adalah gabungan kejadian A dan B, sehingga mungkin saja yang terjadi adalah hanya A saja, B saja, atau mungkin keduanya. Ya, di sini peluang A gabungan B adalah 4/5. Dan yang ditanyakan berapa peluang ia lulus kedua mata kuliah itu, jadi yang ditanyakan adalah peluang A irisan B, lulus kedua-duanya. Kita gunakan rumus bahwa peluang A gabungan B sama dengan peluang A ditambah peluang B kurangi peluang A irisan B. Dan rumus tersebut bisa kita tulis menjadi peluang A irisan B sama dengan peluang A ditambah peluang B kurangi peluang A gabungan B. Ya, kita masukkan peluang A adalah 2/3, peluang B 4/9, dan peluang A gabungan B adalah 4/5. Kita samakan penyebut. Jadi hasilnya adalah 14/45. Pertama dengan Bubble Crumbs. Ya Kansler Crispy Bubble Crumbs. Laurier Natural Clean dengan 3 anti-bacterial protection, lawan becek, bau, dan bakteri. Laurier ahlinya.
Misalkan, S adalah kejadian yang menyatakan banyaknya mahasiswa yang mengambil mata kuliah statistika, dan C adalah banyaknya mahasiswa yang mengambil mata kuliah kimia. Kemudian juga diketahui bahwa peluang terjadinya S adalah 0,4, peluang terjadinya C adalah 0,2, dan peluang S irisan C adalah 0,2. Hitunglah A, peluang mahasiswa yang mengambil mata kuliah statistika, kimia, atau keduanya. Ya, untuk lebih memudahkan, terlebih dahulu kita bisa menggambar diagram Venn-nya. Kemudian kejadian mahasiswa yang mengambil mata kuliah statistika, kimia, atau keduanya apabila kita beri arsiran yaitu daerah yang ini ya, di mana daerah yang diberi arsiran ini adalah S gabungan C. Jadi untuk nomor A yang ditanyakan adalah peluang S gabungan C, di mana peluang S gabungan C adalah peluang S ditambah peluang C kurangi peluang S irisan C. Peluang S adalah 0,4, peluang C adalah 0,2, dan peluang S irisan C adalah 0,2. Jadi ini hasilnya adalah 0,4. Kita lanjut ke nomor B. Untuk memudahkan, kita juga gambar terlebih dahulu diagram Venn-nya. Mahasiswa yang mengambil mata kuliah statistika tapi tidak kimia, artinya hanya mengambil mata kuliah statistika saja. Ini berada pada daerah yang diberi arsir berwarna kuning, di mana daerah yang diberi arsir warna kuning ini adalah S kurangi C. Jadi yang ditanyakan di sini adalah peluang S kurangi C. Atau kita juga bisa menulisnya menjadi peluang S kurangi peluang S irisan C, di mana peluang S adalah 0,4 dan peluang S irisan C adalah 0,2. Jadi hasilnya adalah 0,2.